Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Fa'aradu mongko padha mengo sapa ahli Sabah. Manane mengo mengingkari ansyukrihi saking syukur ning Allah. Orang-orang Sabah dengan segala fasilitas yang diparingno pangeran mengo ansyukrihi saking nyukuri nikmat Allah, maka barulan padha ngakhiri sapa kaum Sabah. Fa'arsalna mongko nglepas ingsun, ngeculno ingsun. Sapa manane irsal ngeculno. Alaihim ing atase kaum Sabah. Sailal arimi ing bendungan Arim antasane iki ning Yaman ana bendungan apa? Arim. Nek kula yakin Sabah ku Yaman. Mboten ana sapa. Soale kula niku engkar tenan. Mergo nek Nabi Sulaiman wong Sulaiman berarti Masjid Sulaiman Masjid Aqsa. Mergo sing bangun apa? Masjid Aqsa Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj lewat Sulaiman. Kowe nak nglamun aja nemen-nemen. Masih mergawe niate golek nafkah ya sumono ya Allah. Sono-ono. Kok gedhingi wong golek urip kok dukung yo kok. Liru terlalu. Mamun nganti ngono. Fa arsalna mongko nglepas ingsun, ngeculno ingsun alihim ing atase kaum Sabah Yaman disebut dari ditambah. Sailal arimi ing bendungan Arim. Jamu urmaten tegese sailal arimi ing lajune atau banjire bendungan Arim. Jamu urmatin. Wa wa terormai kuma perkara yumsiku kang iso ngeker apa mah. Nyekel apa mah alma ing bagi binain sange bangunan o irane bangunan. Ila waktu hajati temuka marek waktu hajat yang mah. Bendungan sesuatu yang bisa menghalau air untuk diam di situ sampai dipakai saat dibutuhkan. Sekarang ini bendungan dari Indonesia. Esai lawatihim tegese melakune bendungane wong Sabah al-Famsuki kang mesti bekah dimakan perkara dikira disebut apa. Ketika bendungan mbek pangeran dilepas dijebrolno fa azraqa mongko iso ngeremno apa itu al-arim utawa selal arim jannataihi ing perkebunan-perkebunane wong Yaman wa amalahu lan dunya-dunyane wong Yaman. Terus mereka hidup loh gemari baloh jinawi tapi gara-gara kafir bendungane dijebrol pangeran terus tenggelam kabeh. Wabat dal nalan ganti ingsun rumeng ahlal Yaman bicar nataihim kelawang perkebunan loro sing ning Yaman sing segalanya indah segalanya baik digenti jannata ini ing dua perkebunan sing saiki dawa tai ukulin khamtin sing dua ini rasa sing banget paite tasniyatu dawat lafaz dawate tasniyah lafaz dawat utai lafaz dawat iku mufrad alal asli ngatasi asli. Ukulin khamtin maknane murren banget pahite basain terus banget elek. Jadi perkebunan sing dhisik iku anggur, barang-barang sing positif. Saiki mbek pangeran digenti tanaman-tanaman sing apa negatif. Wis rinan terus ambune ra enak, rasane ra enak. Ya sapa kono lah pokoke bangsa iki. Wong maknane putra wali ana sing maknane riyen pengen bang padha ra ro. Pokoke rasane wis murren ku pahit, basain banget elek. Pahit terus penampilannya elek. Bi idofati uklen kelan idofana lafat uklen ukulen mau di makna makulen. Kelan nganggo makna makulen. Zawate ukulin khamtin watar kia kan ninggal itu kados kira iki to ukulin khamtin wa yutafulan ten atau paling atase dawu ukulin khamtin apa wa asli wa syai'in min sidril qalil lan tanaman asal wis ora usah dimaknane wong Indonesia ora ono ning ono sekolah ya ora ono wa syai'in nang perkara malah kira-kira dhewe malah konek min sidrin saking sidr. Jadi kula nggih iso manani wong kuno namane sidr iku widoro nggih Pak. Padahal yo tenan kok ora mosok. Mergo widoro ning Jawa iku enak ta. Enggak enak ta.
Ngerti betul. Misalnya kuburan-kuburan Pak. Enak kan? Iya. Ono ning apa jenenge? Apa ono? Enak kok. Enak. Ono iki. Lah nek sing ning gone bab mayit itu dicampur godhong doro. Masa wangi? Oh, tapi godhong doro tenan. Mayit lho mayit. Mayat nak mati lho diubah kan gak berinso ngene apa. Tapi yo iku tenan iki. Orang gue itu ngubah mas itu sabun. Apa buahmu? Iku modern usaha gitu. Sosok pokoknya iku multo barang mati. Sidren kan maknanya kan digo meretno apa wangi. Terus mbok ganti multo ya. Sosok ben wangi direndam sik barang. Jadi jadi disik tok. Direndam kan syaratnya direndam 5 menit nganggo sembrono musuh. Ya sembrono. Ora oleh. Nyane kene biasa, langsung nganggo pewangi ta banyu murni sik. Banyu murni. Hah? Kowe tak teng magelang, murni sik apa wangi sik? Wangi riyen berarti. Sing sesat di. Mayat itu mayat. Iya. Nah, mriki apa Pak? Wangi sik ta kurang sik? Kowe karek ngimami sing ngedusi. Piye? Wangi sik ta banyu iku murni. Murni apa kan? Udah lagi gitu. Kan misalnya mayitnya bermising, misalnya mayitnya najis. Sucian ini disucikan dulu. Disucikan dulu, setelah suci itu jadi langsung mandi murni dulu baru molto. Sembro. Ojo anut fatwane Mustofa. Terus sucian ini. Iya. Tapi nanti kita posok ono. Di urutannya atas itu yang kita pun tak kita sapi naik sinten itu maksudnya kita primbon betul tahu sana jelas najis disuciani sih iya terus bar disuciani saya wudu semangat dimandikan dengan banyu suci murni terus baru itu banyu sing wangi ini disabun ini disabuni. Terus bar disabuni iku. Iku biasanya sing ngedusi iku kena aurate gak, mesti wudune mayit batal gak? Ya mboten batal. Maksudnya ra batal iku mergo nganggo hukum fikih wudune mayit ra batal kok pancen ra kedeme alat kelamine. Ya mboten saged batal sing batal sing urip. Beling mesti dene. Bagian beling. Gaji mirip kira-kira jadi. Oh terus wae. Ngeten kula warai guys sing ngaji kula teng tak warai. Misalnya gini, kalau zaman teng pondok atau wong awam. Misalnya tangi turu gak adus iku cara zamane pondok kan jenenge nyetip. Dadi nyetip iku ora adus tapi raine di sabuni, paham kan? Ben kesane bar adus tapi gak. Lah iku nak mbok sabuni sik, terus kowe langsung nawaitul wudu. Berarti kan air itu statusnya mutaghayyir. Iya. Air mutaghayyir mbok apa? Wudu kan enggak sah karena airnya berstatus air sabun. Maka solusinya memang wudu dulu selesai. Nah, kepengen rawuh nganggo sabun baru pakai sabun. Sehingga wudu tadi tetap pakai maun mutlak. Begitu juga sing ngaji kula sing ati junub aja geman samponan sih. Nanti kalau sampean mbok gebyur pisan terus samponan terus niat junub. Itu kan nanti kan banyu yang di sini kan statusnya apa? Mutaghayyir. Berubah dengan banyu apa? Bisa sampo. Sehingga semua air karena sudah kena sampo statusnya tidak suci tidak mensucikan. Ya suci tapi tidak mensucikan. Maka solusinya enggak usah samponan dulu, mandi junub selesaikan. Paham ya? Setelah itu baru samponan. Jika nanti kalaupun ada sisa-sisa wangi sampo, junubnya sudah kelar. Tapi nak langsung kowe nganggo sampo nganggo sabun kan semua itu mutaghayyir. Nah, tapi misalnya sampean takok, tapi kula dusir kuat harus nganti ra mutaghayyir ya mbok nek rada saraf. Tapi itu riskan, secara fikih itu riskan karena nyatanya kan ngene bareng ibaratus ngerasa mandi junub kembar pas sandukan ternyata masih ada busa sampo. Berarti tadi prosesnya kan tidak sempurna. Semua air yang dipakai proses husul janabah mutaghayyir.
Paham ya? Sing biasa junub-junub sing payu bojone mau. Kita wis ora sering payu dadi jarang junub iso. Tapi memang kalau kadung junub itu saran saya ya mandi pakai ma'il kok, air yang apa? Bersih, yang tidak kena sampo, kena sabun. Setelah junubnya kelar, selesai mandi junub baru kamu sampunan sabunan. Sehingga ketika habis mandi kok tidak sempurna, misalnya baraduan di jono bisa, tetap mandinya sah. Paham ya? Itu coro ikhtiar. Jadi yang dikatakan Mustafa tadi dalam proses jenazah ya mungkin benar. Mungkin tapi mungkin saya mulai Mustafa gitu. Tapi jadi kita rakyat ini kita wangi sih gitu. Orang anak kita wangi sih. Ini yang dia wangi sih. Terus terakhir ditutup be maun nopo. Kurang dan kita zaman itu disucikan dengan banyu suci murni ya. Iya, nak sing suci. Dibisi. Nak karuan mayit itu bar ngising. Ku ana ben kowe sebenarnya masih ramudin kok iku hukum. Nak mayit itu bar ngising bar nguyo ya tentu kita sucikan dulu. Bang. Itu mesti nganggo banyu sing mensucikan. Ya artinya tidak tahoir, tidak. Tapi setelah itu ya enggak apa-apa pakai banyu yang apa? Pakai wewangi terus terakhir pakai banyu murni. Mensucikan maksudnya nak mayite ana najis. Nak mayite ana najis cara kowe wadus gurane ya tak kok. Ini jinabat. Lah nak mayite ra jinabat. Misalnya pas salat mati. Wajib ngedusi ya. Oh, ada. Gak keyakinannya orang sini mayit mati didusi kan dia. Mergo ora terus diuji kok cangkem. Mesti cangkem elek. Oh, wong kriting ku bahaya. Mayit itu didusi perkarane. Perkara najis apa perkara ikroman apa perkara ngesana salat apa perkara sekian asumsi nak menawa junub ben suci. Papat. Ngesana sipun surat iki. Ngesana sipun surat ya. Lah ya kok nganti syaratnya didusi kan iso wae mayite wis gak hadas junub. Ora diwudoni tok. Yo alasan ngono Gus bulet kabeh. Alasan ngoten iku bulet sekali. Jadi mayit didusi ku ya tak abudi, pancen perintahe ngono kecuali jenazahnya apa? Sahih. Alasannya tadi nak cara Imam Malik berarti ke ketularan mazhab Maliki. Nak cara mazhab Maliki hayat itu sababut tohar. Ngono ya. Ini cara mazhab Maliki. Hayat hidup itu sababut tohar. Dan al mautu itu sababun najis. Mati itu sebab najis. Misalnya sapi itu suci toh. Sapi urip. Suci. Sekali mati najis. Sekali mati suci. Kadang lah maksudnya manusia kan gak mungkin mati dari sebelah. Serempet ngaji be malam-malam. Sapi gitu kebo lho. Maksudnya ojo asu mek celeng kan pengecualian. Sapi iku sing urip iku hukume piye? Suci, pitik suci. Sekali mati badan najis. Lah saiki wong urip suci, sekali mati najis. Iku cara pikirane Imam Malik. Sebab itu beliau berpendapat karena mati itu najis ya supaya sah disolati disucikan. Itu cara pikiran Imam Malik. Itu cara kias mato, mergo trennya seperti itu, Pak. Tren pola hukum fikihnya seperti itu. Eleng. Lagi mazhab Malik Tasawuf. Apa ora ora. Engko nang nganggo hukum apa kompilasi hukum Islam itu. Apa? Balik pengacara aku cuma nganggo itu. Yo ora yang nganggo kitab, Bro. Ya ora apa-apa nganggo iku nek tak tepaan bener ya ora apa-apa. Tepaan ra bener ya. Rumah lagi, jadi secara mazhab Malik itu memang dan itu kita sepakat ya dalam contoh hewan itu kita sepakat ya. Hidup itu sababul toharo. Misalnya tikus si urip mau cekel najis kan? Najis. Loh.
Tikus. Suci. Boyo. Suci. Ketek. Suci. Bulus. Suci. Sekali mati dipegang. Najis. Berarti al-hayat sababun toharo. Wal mautu sababun nasi. Itu cara pikiran Imam Malik. Dan pikiran ini diteruskan yang Bani Adam. Ke Bani Adam ya berdua kewan. Ke manusia itu hayawanun nanti itu kewan. Kewan sing bisa utang. Enggak kewan kok diutang. Lah kok ora ki wong Indonesia menira diutang wis moha. Wong Indonesia wis kadung duwe. Utang. Aku tahu dihitung per kepala itu ya sawah dhewe tetep malah duwe. Tol nak menakir mangsamu gratisan. Bisa nyaur ora ya ora pokoke nganggo ngono ae. Iku ora salah Pak Presiden, ya salah adat Indonesia, salah sak donya pokoke utang ku tren apa? Wes rumono ya. Berarti al hayat sababut tohar, al mautu sababun nasi. Nah, tapi Imam Syafi'i itu enggak terima kaidah itu untuk manusia. Kata Imam Syafi'i masyhur itu. Allah dawuh walaqad karramna bani Adam. Manusia itu sangat-sangat kami hormati kata Allah. Wa qadiyatut takrim Allah yuhkama binajasatihim bil mauti. Yang namanya terhormat itu harus tidak dihukumi najis hanya karena mati. Wong terhormat kok dihukumi najis. Ora pelecehan. Vonis najis itu kan pelecehan. Nah, Imam Syafi'i senajan to murid Imam Malik dekne ras itu pendapat gurune. Ya cara pikiran Imam Syafi'i diskusi itu abudi penjagane nak menawa mayite junub tapi kemungkinan kan kecil rai-rai rapayu bojone kan wong esuk wis bar salat subuh terus mati kan ya berarti gak junub ngopo bar salat apa subuh terus potongane wong junub kan ketara lho mesti catat sehingga pikiran Imam Syafi'i itu tak. Nah terus ada mayit-mayit yang memang punya najis, misalnya wong berbeser atau nganggo pampers mayit-mayit itu, wah ini disucikan nganggo bani bersih. Nah setelah itu bebas apa pakai air pewangi dulu ditutup air bersih atau air bersih dulu baru pewangi. Saya itu tidak tahu, ala jadi Mustafa itu tidak tahu, tapi ya tak bener. Enggak cisak mulu kok dipaksa bener. Jadi Imam Syafi'i itu cara berpikir itu rada unik. Nah, tapi nak pola fikih itu benar Imam Malik karena tadi yang namanya hidup itu sebab suci. Jika tikus, boyo, ulo asal urip yo suci. Tapi nanti kalau mati najis. Nah, tapi Imam Malik itu ya terlalu manusia Allah di melokno hukum itu. Ini gue jalalan jadi melokno hukum itu kan yo ora trimo lah kemana. Pak, Imam Syafi'i tidak terima konsep itu karena manusia itu terhormat sekali sehingga nggak mungkin kan suatu terhormat kemudian divonis. Berarti misalnya kalau punya mayit urung didusi, baru sholat ijazah. Mau barono wong ngambung bapake perkara wis mati urung didusi ijazah. Mergo bar ngambung barang ijazah. Itu kan yo ora ngergani wong. Cara pikiran Imam Syafi'i. Nah, mau Mustafa berarti kak orang Syafi'i dan madzhab Primboni mau mana Primboni. Bisa terus nak. Dari kau temu mengkono kafe dari kata video itu kecil temu mengkono pergantian. Barang sing apik tak ganti barang sing negatif soal sing rusak. Iku jazina malas ingsun tu kaum sabar. Mas bab perkara kafaru kang lakoni kafir sapa kaum sabar. Ebi kufrin tegese sebab kekafirannya kaum sabar. Nganti tak rubah penghasilannya, tak rubah fasilitasnya itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wal jazilan orang males ingsun ilal kafuro kecuali wong sing bermental banget kafir. Dia iklan ya kan. Wahal yujazi ilal kafur wa nunilan nun. Wahal yujazi ilal kafur. Nah yujazi berarti balena. Maka kasrizak semertane kasrizak wa nasbil kafur. Ema yunaki. Tegese ora memurakasai sapa Allah. Mesti orang neliti nganti detail, napa? Orang neliti nganti napa? Detail. Sapa ilahu kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara zahir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini loh, kemana tenang, dia jadi sekuler, orang itu untuknya akhirat dia jadi orang sekuler liberal. Nah contoh kelakuan rapati bener lah, sementing mau jadi orang liberal sekuler. Misalnya begini loh,
Yunakis ini. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Mati. Tapi ini mati ini disebut patriotik. Misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir ya mati. Disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang. Atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripe marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Sehingga ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan. Sehingga nanti ketika matinya sama, summatu asuna ala niyati. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya saya itu tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadung pernah terjadi di Palu, likuifaksi dari orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis Al-Bukhari banyak di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya Musa yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis Bukhari cuma kira-kira rawani moco mergo disalahno atau ditakok buktinya ya repot. Tapi saya kira sekadung ngono kita ngomong saja sekadung ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jaharubiyah terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Pamangkanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi wa mangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha al-mura'atin yang kifuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pengen, "Saking ning donya opo?" Ya ben mulang mesti kersane tiyang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, sane tiyang sujud teng jenengan. Kowe kek kawulaku sing apik. Terus ditakoki, "Mus kene donya opo?" Ya ngaji Gusti kersane ngertos ngeten-ngeten. Sane saged dadi mutin ben tiyang mati niku. Boten kados tikus terus dibuang. Sesuai syariat jenengan. Berarti status dia menuju Allah dan Rasul. Tapi ketika gue urip mau kepengen makan, aku mau mati narung makan, aku mau mati narung penjoma di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saya ini mobilnya nyafaati gue gak, omah, yus kono yuk syafaat wong sing kok kepingin. Nah itu yang paling bahaya dalam hidup. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rumah tenang, awas ya. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80-60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya apa hanya 70 tahun? Selama. Itu kan selawat. Nah, ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat atau terus ditanya sama Allah, "Cung kowe ning swargaku." Ya Allah matur nuwun, lakal hamdulillah. Tapi 70 tahun kata Allah. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu samane lawas. Lah kowe yakin swarga iku mau sesuai amalem, ngamalem ning donya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nak swarga mergo amalem. Fair. Mau nangis deh. Nah malam itu 70 tahun ya wis wargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadlku, nak fadlku rahmatku ganteng. Nah malam entek tak salah 70 tahun kelar. Lu nangis.
Gemur Gusti krono fadhole jenengan, gak wis liwat neraka. Nah, kemudian dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungannya wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur hubungannya wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun enggak kesampaian ingin selalu taat. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama, juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawasi-lawasi. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawasi amen demenan terus, amen maksiat terus, ora tau ditegur pengira. Karena niate maksiat itu terus, lala dene mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan yang akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka terus. Nah, makanya ini terus jawa kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena khosfu, atau kena gempa, atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati syahid atau mati yang tidak terbunuh. Tapi bentuk matinya kan sama, yaitu jenis munakosah. Allah tetap tahu detail, jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rumah tenan. Ono wong gedeng mbek kowe, terus jarak 3 meter roh kowe terus ngidu. Jus. Kowe mantel to? Enggak, kowe wong waras bayang wong waras, mantel. Mantel. Padahal enggak masalah kan gak kena idune jarak 7 meter. Enggak kena kan? Tapi mantel enggak? Karena itu ekspresi kebencian. Sebab itu ketika ono sahabat pamit ape mateni kodok itu Nabi kata, "Ojo dong, kodok itu juga ada." Tapi Nabi Sayyidah Aisyah sengaja mateni cecek, tapi juga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu diantara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek. Tapi dia terus akoni dong, dia itu akan buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus jubuk banyu disemprotno ning geni yang sudah gak kebayang. Ora ono gunane. Tapi pangeran regani iku piye-piye prilakune kodok itu nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan itu ya mungkin kasih. Lah cecek tekol kalau nyebur. Jadi kurang ajar. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur. Mantel lho, padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marai mati. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngububi keceluk pembenci. Paham ya? Sing kodok keceluk pecinta. Nah, itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Ini ate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngububine cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kue ngaji ini tetap dihitung senang Allah dan Rasul. Soalnya penting kue taat atau orang, sekarang orang lah sih, aman barang. Sekarang maksudnya ya taat pas-pasan, matu-matan. Nah, umat Islam sing kumat kan harus diturus. Taat ya umat Islam. Nah, pas rata-rata Islam sing lagi kumat. Kumat sarape, kumat strese, kumat macam-macam. Makanya ngaji itu penting. Kan, jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu enggak. Status sesuatu itu dihitung dari pengira. Tadi statusnya apa tadi kodok kata sing nggawa banyu sampai mateni geni sing diobongno Namrud ing Ibrahim, status pecinta atau pembenci? Pecinta. Jadi itu yang dipakai Allah. Cecek melok ngububi dianggap pembenci. Nah, kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan atau mungkin urun semen sasak, tetap statusnya pecinta.
Tapi saat sholat terus orang mari juga, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status. Jadi disebut pamangkanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja. Ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suatan yang Allah dan Rasul. Jadi dia pecinta Allah dan Rasul. Eleng-eleng waktu mau ilahi anta ta'lamu wa illam tadunit ta'atu minni fi ala jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya meskipun orang kesam ya. Kayak wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah wa rahmah. Nyatane ya pegatan yo tukaran. Ini pengiran sing regani niat. Senajan to akhire pegatan tukaran. Sholat is sujud is pengiran seneng senajan to sujudnya boleh ngopo lumayan supaya betul. Ya kayak tadi kodok malu enggak ono gunane semprotane. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mungkin kecil. Dan ketika apa tadi cecak ngegubi itu kan yo ora ono gunane wis kadung api gede. Tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting kalau ada. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing saleh yo kena. Nyatane masjid yo sering kena tsunami bro. Wah itu kan yo repot kalau berpikir gitu. Itu namanya ora tau ngaji. Tidak bisa meskipun sawangane padha itu beda status ya tetap beda. Ya ana cah yasin utawa melarat jaluk duit gue mbok kai 1000 statusnya tetap pemberi. Ketika gue nyentak statusnya pembentak. Tidak masalah cukup meskipun duit 1000 ya tidak cukup untuk solusi kebutuhan anak. Ya. Tapi kan kamu setidaknya tidak masuk ayat aro'aital ladzi yukadibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim pembentak anaknya. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000 setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang 1.000 enggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Ya, tapi kan terhindar dari status pembentaan apa? Ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwe api. Gara-gara melok-melok ini statusnya pembentak. Lah sing padha meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecinta. Itu kemudian dhewe Nabi soban zaman akhir wae ada terus wong sing soleh-soleh lalu kadang kena. Sahabat tanya, kenapa kok enggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Kok apa ya mbak sing roh detail sumatu asur ala niat. Kemudian mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Berapa terus lan nawa itu wudu anggota maksudnya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe ku ape ning urip ku aram itu. Nah, kalau pertama nikah, bujuk pulau pertama hari pertama kalau nikah tak ada. Dia untuk aku jogeman niat kepengen makan. Berarti pengiranan itu makan bersejahtera. Pokoknya udah tuh niat ngenteni hukumnya pengiran. Semalam kalau sujud minggu ini pengiran. Kalau kepengen makan di segawane murid lu makan. Ini kayak wong kafir juga pengen makan, wong Cina pengen makan, wong PKI juga pengen makan. Terus gue dicita-cita makan beda ada wong PKI. Guna ngaji jalalan ngalor itu. Makanya Imam Ghazali nanya, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kufar wal fujar itu kalau terayane. Wong kafir pengen makan ta. Wong ana kiai kok mendingan. Urip ora di dhuwit sumpah. Lonte ora di dhuwit sumpah. Copet ora di dhuwit yo. Sumpah. Lah kiai kok susah perkara dhuwit. Lah men istirahat musyarakah. Pemenang aku pidato, duit itu penting. Copet nanti nyoba, negara nak duit itu penting. Lonte nanti menjajakan diri, negara nak duit itu penting. Larang-larang kok bangga. Kenapa yang soleh tenang, sujud itu penting. Sujud yang pengiran itu penting. Tahajud itu penting, hati-hati itu penting. Mau ibu rasa ngomong kafir. Paham? Ngomong sujud wae rasa tahajud, rasa tahajud. Sujud wae sujud kan salat zuhur ya sujud. Maghrib yo. Mbok nang sofa ngomong tahajud itu penting, mergo ini kuat tahajud. Nah ini kan ketara sing tau tahajud. Sujud ya tentu rasa apa?
tahajud keduren. Kalau dia jarang tahajud mereka. Tapi aman Joni Rukulo, usor. Kalau rata tahajud sama tahajud bukan jarannya ada sendiri. Nah, sing mana itu kok tahajud aku tetap untuk saham, tetap untuk royalti, loh. Jadi orang ulama itu Ahmad bin Hanbal ditakoki muridé. Ya Ustadi, saya tahajud, menulis cara tahajud. Cara jenengan jadi cara apa lucu. Kowe wong alim, tulis wae carane tahajud bedungane iki rasa tahajud. Ben kita tahajud wong ra iso ngaji lucu. Mergo misale wong tahajud kabeh gak dipandu wong alim yo ora iso. Tapi misale wis ngarang kitab keselan kok tahajud yo ora pati iso. Lane masyhur. Ahmad bin Hanbal itu Imam Syafi'i itu lucu, hormat. Suatu saat putrinya protes, bapak wali memang. Imam Ahmad bin Hanbal itu apal kitab, apalannya di mot ontong rakyat, saking akeh apalan. Iku rasa Imam Syafi'i itu jadi lucu. Gak terima putrinya, jadi orang itu gak terima. Kok iso bapak hormat cai gitu? Suatu saat dalam Imam Syafi'i itu nginep dengan Umar Ahmad bin. Sampai Imam Syafi'i disediakan, Imam Ahmad disediakan Bani Musa. Manji, kalau di sini kurang jeding, kurang keras. Ini ora disentuh sama sekali. Dibarengi sama mau kamlaku, terus duduk di kursi. Dari itu turu, berlunggu 5 menit meleknya. Gak nyentuh banyak kubris. Terus esok putri ini, apa ya itu wajib terus esok, tapi jadi dulu jadi itu. Tak balik aja tiru, awasin. Mungkin cerita. Putri ini esok apa? Bah, orang yang kau hormati, nak dia mau ngedok melaku. Rugo. Terus yang gambar gak kuat atau ya Ustaz Ana terus ya Syekhi akhbaratni binti anaka tusolil isya semat rodit benaga dawa kata terus malam tusolil. Jadi Imam Syafi'i itu dia. Aku mikir pertanyaan fakir ono swidak kalau. Sing ketemu lagi 30 ngene cek aku ngerti-ngerti kok subuh. Terus Imam Ahmad masyhur nak ngono naumul alim tetap afdhalul min ibadah. Jadi kita mau apa aku dua pertanyaan pokok yang menggerai. Tak kau kan nggak tahu kepikiran. Lebujuk kulo darah di kulo gedeng biasa. Perkara ini kau yang bingung. Lo kalau nanti saya ini uji bingung, kenapa kau bisa bantu pikiran? Kalau nanti saya ini bingung. Cara kau rumah nonton nanti penting. Kalau kan sampai saat ini muncul kitab mahal ini. Cara kowe duwe anak atau di santri pamit ape sekolah ning Jerman utawa ning Selandia Baru utawa ning Belanda. Kowe misale di anak ape kuliah ning kono kowe oleh ta? Jawab cetok kowe mesti oleh ta. Sing ada kemungkinan katut pergaulan mereka. Kowe milih oleh ta? Kowe lanang. Badan apa ya? Sama lho iki. Kok muni boten kabeh. Kowe betul. Angsal. Sekuler. Berarti 3:1. Kowe ge, Pak. Angsal. Nah, pertanyaannya begini, rungokno tenan. Ayo ke rungokno iki. Belanda itu arduah tikan opora arduah. Belanda arduah. Australia arduah. New Zealand arduah. Amerika arduah. Kue ridoti arduah ono sing sujud, ora ono sing sujud. Enggak jawab orang tiru rapopo santri iki, sampe bae tirune santri. Kue ridoti arduah ono sing sujud, ora ono sing sujud. Ridho ono sing sujud. Nah, anak mbok larang ning kono, buwin kono tangisan Cina mergo ora ono sing sujud. Wes, jadi Ruker Mustafa Pak Budi salah. Nah, itu cara berpikir seperti itu. Tapi nak diwale anak aman imane ning Indonesia ambek berjudi, bertaruh nasib potensi tergelincir. Milih aman ambek potensi tergelincir ku waras ndi? Aman. Nah, seperti ini jenis mahal istihadil fuqaha. Ini tempat istihadnya para sehingga di kitab mahal itu diterangkan kalau ada orang muslim hidup di negara non muslim asal dia tidak mengalami penyiksaan yang ekstrim maka wajib di situ dan tidak boleh hijrah. Karena misalnya gini, ada komunitas kampung di Amerika atau di Australia. Di Australia yang jelas ada, sampai sekarang ada kampung Ampel. Itu banyak orang Madura.
Saya kan ada yang kenal sebagian mufti Australia itu ada yang sering kesana, di antaranya nemuin saya. Orang Maroko dulu. Jadi kalau sama saya bahasa Arab, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Sering sekali ke sana. Makanya putra Yai sering ke Australia kalau pasangan karena diundang itu. Tapi saya pernah diajak ngomong. Sekarang pertanyaan saya, ada satu peta bumi di Australia misalnya, ada sekitar misalnya 10 kilo persegi. Di situ ada orang kampung Muslim. Di situ tidak ada perlakuan yang menistakan misalnya. Itu menurut kita mahali nggak boleh pindah. Li Allah yastawliyal kufaru tilkal ardo, supaya bumi ini yang sudah dipakai sujud, dipakai kebaikan tidak lagi dikuasai orang kafir. Karena nanti dipakai syirikan lagi dipakai. Nah, pertanyaannya karena tadi boleh nggak meninggalkan ardullah yang dari tempat sujud kemudian ditinggalkan dipakai tidak sujud. Lalu mahal istihad. Makanya sahabat itu berdebat. Ketika Nabi sudah wafat, apakah baik tetap di Medina apa keluar? Sebagian sahabat berpikir baik keluar, karena ciri khas Nabi adalah mendakwakan Islam di daerah yang belum tersentuh Islam. Makanya banyak yang ke Cina, banyak yang kemana-mana. Gila yang tersesat di Selat Malaka dan pindah ke Aceh, ke Baros Sumatera. Makanya banyak yang meyakini Islam pertama di Indonesia ya yang di Baros itu muridnya Sayyidina Ali. Paham ya? Wali Songo itu kan sudah abad modern, sudah abad 14-15. Ya sudah seperti itu. Makanya Cina itu termasuk awal sekali ya, ada apa? Islam itu era sahabat. Karena semua ini bumi Allah, targetnya dipakai sujud. Tapi kita juga manusia takut orang Islam terkontaminasi lalu di daerah-daerah seperti ini. Nah, ulama mesti di fatwa-fatwa seperti ini itu mesti mamang. Nah, mamang ini jenis mahalul istihad. Nah, mahalul istihad ini kayak cawedok. Cawedok terpelajar, sampai rata terpelajar itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Enggak jawab dulu. Loh. Trafficking penjualan itu loh. Pokoknya roh namanya. Cawedok misalnya gunung gitu lu cantik wae, bicara Rembang cantik wae. Yang terpelajar sama enggak itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Yang enggak terpelajar. Ya oke coba yang sing anak kiai bayang ukuran umum. Bayang ukuran sepakat ya yang tidak ada. Terus saiki sing tukang pacaran, tukang main lelaki, iku sing wong lugu apa sing terpelajar? Terpelajar. Ya akhirnya kita hilaf, nanti anak itu diapakno ngono lho. Paham? Lah ngono iku jenenge fikih mahalul istihad. Ya ngel gitu. Udah seperti ini nggak mungkin lama nanti. Lo kalau nanti debat, kalau kan sering malah pasal masalah. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Wah itu semua ulama bilang pertama nggak boleh. Di fasul masalah semuanya bilang nggak boleh. Kecuali saya bilang boleh. Begini dulu. Alasannya, wah itu wilayah lelaki. Nggak bisa bayang loh polisi wah itu tugas terus ditangkap terus progen. Misalnya polisi ayu sih toh nyetok progen nggak betul tak goncengan. Terus iya jajal. Kira-kira sing aman sapa? Bayang rugen lah santri lho. Ndek kriting enggak santri, wong mesti beling. Cuma santri ya kira beling. Pertama dijawab enggak boleh gitu. Tapi saya bikin satu pertanyaan gini, oke enggak boleh secara formal oke. Tapi beberapa pengedar narkoba itu menyembunyikan narkoba itu di vagina perempuan. Itu kalau semua polisi itu lagi, gimana cara menyelidikinya? Cangkemmu Gus, loh ya orang itu pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini kan fikih. Akhirnya kayak gini. Ya nak ngono oleh. Jaga nih kasus-kasus. Nah misalnya polisi deh, orang uang gue narkoba ini kalau polisi deh rukin BNN itu, diduga disembunyikan di situ, perkara. Nah polisi deh rasoleh, beneran. Terus kasus lagi sekolah kedokteran begitu. Kalau menangi betul ya, ada 2 kiai debat. Boleh nggak perempuan sekolah kedokteran? Ini di dunia kiai, nah wong nasional kan saya tahu mikir,
nasional kan sekolah wae ora usah mikir hukum. Ngawale ora tau mikir hukum kok nek wae mati lagi para kiai biasa langganan. Apa lakone model. Mati lagi mikir akhirat. Wiridan sing melong ngaji macam-macam tren-trennya macam-macam. Sing jelas kok kon kalau duwe itu ora gelem nek. Dulu itu orang keyakinannya perempuan itu nggak boleh sekolah kedokteran. Berkuasa ini gini. Dalam pertanyaannya sekarang itu kalau nggak ada yang sekolah kedokteran, dokter kandungan itu cowok semua. Itu kalau kelahiran mandek itu ditangani oleh dokter. Nah, wong wedok haram sekolah dokter. Kau bisa bayang misalnya anakmu tak bojomu kelahiran mandek terus ditangani dokter lelaki. Orang soleh kau mungkin misalnya dokter. Kita bayang akhirnya kayak gitu, ya boleh kalau itu dibangun. Nah tapi masalahnya gini, oke itu dalam masalah itu jelas boleh dan tidaknya. Tapi masalahnya bikin masif. Apa kita milih fatwa boleh, nanti dimanfaatkan secara mutlak ya repot. Apa tetap milih fatwa tidak? Boleh. Karena ini sama-sama ada sisi plus minus. Dalam konteks narkoba yang disembunyikan di alatnya perempuan, kita milih boleh. Tapi dalam contoh-contoh yang perempuan harus ngadepi nyuruh badan narkoba tembak-menembak kan ya kasihan kalau itu polisi apa? Nah Imam Syafi'i itu selalu mikir seperti itu. Ya iso turu tenan. Mulai yang mengambil dijak, aku tuh ditok ijek kalong tolong 6, ijek ono sisane. Kowe gelem tak jak mikir. Betul menjelingan apa? Karena ya itu tadi tidak mudah. Tapi jenisnya mahalul mahal. Makanya menurut saya ya sudah akan begini terus ilayah yaumil. Makanya masyhur itu. Ini kalau cerita ini masyhur. Saya pernah membawa makalah ini pas diminta di Pondok Sidogiri jadi narasumber. Nabi yang sezaman itu ada 3. Dengerin ya, Nabi yang sezaman itu ada 3. Tapi yang 2 ini tidak level, yaitu Ibrahim dan Lot. Sebenarnya sezaman gitu, tapi nggak level karena Ibrahim itu pernah pamannya Nabi Lot. Sehingga sezaman tapi nggak ada dualitas istihad karena nggak level tadi apa? Lot dan jauh Ibrahim. Makanya waqala inni muhajirun ila Rabbi. Fa'amana lahu Lutu waqala inni muhajirun ila Rabbi. Itu Nabi Lot ketika datang ke rumahnya Nabi Jawa Ibrahim. 2 Musa dan Harun. Tapi ini juga nggak level. Karena meskipun Harun itu kakaknya Nabi Musa, jadi Nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi tetap dia sungkan Nabi Musa. Yang sezaman dan benar-benar level itu hanya Yahya dan Isa. Mulai cilik ya podo pintere, lahir precet langsung podo pintere. Terus jadi Nabi sama-sama mustakil. Sitok ya anaknya Nabi, sitok anaknya wali. Yahya bin Zakaria berarti anaknya Nabi. Paham ya? Isa bin Maryam anaknya wali. Boleh mulai cilik podo pintere, podo soleh, bapak. Jadi sekarang Mustafa berukin dengan bapak. Ya, wah itu masyhur. Sama-sama Nabi top, sama-sama disebut Quran ya Yahya khudil kitabah biquwah. Nabi Yahya juga punya status wa atainaul hukma sobia. Dia tak kasih ilmu mulai zaman kecil. Nabi Isa juga statusnya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kala. Sitok mulai ning gendongan wis iso ngomong. Wes tok padha tope mulai cilik. Ora ketemu tuwa ngene iki opo iki. Nah, yes, wae manusia ana wis urip nang seru. Nah. Ini cerita pentingnya istihad. Nabi Yahya itu senangnya takok ngene mbek Nabi Isa. Sama lihat di kitab Khilyatul Auliya. Biraran duwe. Saya kalau ngaji nak menolong sing duwe. Ning bab Kabil Akbar. Nabi Yahya senangnya takok ngene. Aina khiyarun nas. Daerah sing akeh wong anti endi. Sampai Nabi Isa gak dijawab. Malah ditakoki ngene Nabi Isa, aina sirarun. Daerah sing akeh wong elek iki. Dadi takokan padha ora dijawab. Ya dari mana ya? Nabi Yahya takok aina khiyarun. Wong sing apik ku ning daerah ndi? Misale Morojo takok aina khiyarun, daerah apik kene ndi? Nah Nabi Isa takok aina sirarun. Daerah elek ku ning. Terus padha ora dijawab. Sesuk padha takok.
Nabi Isa kok sih, kok kowe amen takok enak ya nasi maksud piye? Ya enak kumpul wong saleh, salat bareng ibadah. Pokoke penak kumpul wong saleh ku penak. Paling gak katut saleh. Ya jadi Nabi Isa yo fair, asop ta yo sok pinter. Gendera Nabi Yahya takok, maksud piye? Amen takok wong elek kuwi. Ngira anak nabi ku biman zilatit taubil bidawil mardo. Aku ku dokter. Yo golek sing daerah endemik penyakit. Wong dokter kok golek wong waras. Kalau Anda peneliti satu penyakit, golek daerah wong waras wong penyakit. Berarti ki madzhab Nabi Isa. Tapi nek awak ora kuat ketularan apa ngobati? Kowe tak cul ning daerah prostitusi iku kira-kira nobatno apa katut. Ya ora usah takono, pokoke dua istilah itu sama-sama hebat. Iku Yahya. Kemilan. Ya semua akhirnya umat Nabi yo macam-macam. Kalau sing nyerempet ame dakwahnya daerah nakal, tapi yo akhir-akhir yo rontok. Rata-rata tak selamat. Rontok. Tapi yo nonton yo ora sing tobat, yo ora sing rontok kadut yo semua random. Sama. Lah Nabi Yahya itu Nabi Isa itu senane rontok nyun sewu rontok merem. Rontok. Papong rontok. Urip iku masyaallah astagfirullah semua. Nabi Yahya itu santai di ceria. Cara kiai kayak aku lah, apa yang Mustafa happy ceria. Ketemu gejol-gejol kan. Mali aroka abisan ka'anna kataqna min rahmatillah. Aku kowe men merengut. Kowe wong putus asa rahmat ya Allah. Rahmat Allah jembar merengut ora diisi. Rahmat Allah jembar merengut ya. Jawab Nabi Sabin. Mali aroka aminan ka'anna kataqmalu min makrillah. Wong kok uyan yo koyo ora agak baik. Jadi wong loro nak gejolkan kualitasnya sama. Makanya saya bilang Nabi yang satu periode yang gejolkannya sama itu hanya Yahya dan Isa. Dan itu karena Nabi ngendikan al-ulama warasatul anbiya. Jadi Nabi ngendikan orang al-ulama warasati. Ulama itu pewaris itu enggak, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua gaya Nabi-Nabi dulu itu ada pada ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti ceritani bangun paling kalau kenang cerita ini. Imam paling alim termasuk sini Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi ngarang kitab itu di moto-moto era kuat. Wong majmuk kalau gitu jilid. Ngarang fikih dari majmuk itu 17. Kalau gagal zaman itu mau regane mau 2 juta hitungan. Lan nuruken ratu mergo serah regane kan. Iku 17 jilid. Iku sing majmuk tok. Iku boten kawin. Orang terlintas blas ning kawin. Delalah mbek abahe iku jenenge Yahya. Cilik iku ndak mbek abahe dijenakno Yahya. Coba Nabi Yahya itu nabi yang apa? Nabi yang tidak nekat dan enggak terlintas seneng cawe itu. Wa sayyidau wa hasura wa nabiyam minasal. Yo ono mate Nabi salim bojone akeh. Nabi Sulaiman itu ki milih Abdullah ya apa Ipan. Jelas iku. Jadi dua nabi iki delalah umat Nabi di Torekoh besar dua, yaitu Abdul Hasan Asyadzili dan Said Abdullah Al-Haddad. Ini termasuk orang top dalam mazhab Torekoh. Meskipun nggak sezaman, tapi ini termasuk orang keren. Ya tentu ada Abdul Qadir Jilani, ada Imam Ghazali, tapi termasuk yang terkenal top itu Abdul Hasan Asyadzili sama Said Abdullah Al-Haddad. Itu Said Abdullah Al-Haddad misalnya takok Rogen, dia ngaji sopo, misalnya lo ngaji Kiai Mustafa. Kiaimu tahu nangis gak anak pas pulang, betul nanti. Lereni ngaji dia ini, koyok nanti dulu sore iso nangis. Ini atas dia imun. Nah, apalagi asal ini walian takon. Kiai siapa? Lo ngaji Gus Bang. Kiai nak pulang guyu tuh orang. Nak dijawab orang guyu, lereni ngaji dia. Wong kok iso syukur. Takon ale iku, kiaimu tahu guyu tuh rapat lah. Mboten ati amen istighfar men putih. Lereni bro. Wong kok iso syukur. Jadi yang kita itu. Jadi, iya. Ya bodoh-bodoh masuk akal. Dia milih ni. Lah aku itu ada mata, buyu yo gelem nangis yo gelem. Lu makom wis ya sadiri yo. Yo kan dadi ya. Enggak jelas tapi.
Abu Hasan Asyadili itu bahkan nggak percaya kalau ada sholat nggak sah, itu nggak percaya. Saking ekstrimnya dia cara syukurnya Allah Subhanahu. Pernah ya ada muridnya itu habis sholat. Umumnya orang habis sholat itu kan nggak yakin kalau sholatnya diterima apa enggak. Umumnya orang sholat kalau habis sholat yakin diterima apa enggak? Nggak yakin kan? Takut rukunnya ada yang cacat atau syaratnya ada yang cacat atau pakaiannya pakai pakaian nggak benar. Abu Hasan Asyadili ketika muridnya ngeluh itu dimaki-maki. Masyhur saya hafal dewe. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Musa kowe diparingi rezeki salat sing syukur, pira-pira kowe tau ditetir, tau sujud, tau rukuk, kecangkeman, sempurna kan. Yo sempurna ku sombong. Pokoke dikai pangeran sithik. Misale dikai pangeran, apel sitok wis syukur ta, nggih syukur. Dikai pangeran sego tok mek tempe syukur, nggih syukur. Ngelok pantes ora boten pat. Lah iya wis diparingi sujud mek rukuk yo wis syukur. Ngomong barang itu kepengen sempurna keangkuhan cara Abdul Hasan Asyadili. Tapi cara saya tak wadah basolah kok suwe hale kok koyo ahli swarga itu apa. Apa mesti ditopok pleta-plete kira-kira. Gimana? Apa yang lagi? Syukur kamu. Dari jalan buahmu. Jadi makanya ini kan, ya makanya ini berkah. Ada Sayyid Abdul Haddad yang berkah, kita dapat kitabnya banyak oleh Nasoib ini, Risalatul, banyak sekali kita. Ada Mazhab Abdul Hasan apa? Asyadili, kita punya kitabnya banyak yang diriwayatkan beliau. Itu umumnya kitab hikam. Hikam, madhab yang hikam itu cerminan Abdul Hasan apa? Asyadili. Karena hikam itu putu murid. Abdullah hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Dan riwayat madhab Asyadili itu semuanya tercermin dalam kitab apa? Hikam. Makanya kitab hikam itu kitab yang paling gampang membangkitkan apa? Optimis terus hikam. Misalnya gini, contoh gampang. Ilahi ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaromika. Saya memang layak dihujat karena sifat buruk saya. Tapi wa minka ma yaliku bikaromika. Tapi rahmat engkau selalu bisa mendapatkan saya. Ilahi kulama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Ya Allah, ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, tapi saya akan optimis lagi karena engkau adalah orang yang terdekat yang banyak rahmatnya. Kullama akhrosoni lumi antokoli karomka wa kullama ayasatni awsofi atma'atni minnatuka. Setiap saya ingat keburukan saya maka saya putus asa, tapi terbangkitkan lagi motivasi saya karena rahmatmu begitu luas. Nah, itu hikam. Hikam itu putu muridnya siapa? Abdul Hasan. Jika orang Indonesia berkah, orang semua mau hikam, orang semua mau nasoe. Ini, wis konten kan. Mulane beliau Indonesia itu wali dua sisi. Mesti wali ala Abdul Hasan apa? Asyadili wali ala Sayyid Abdul Hasan. Tapi jadinya jelas ini cuma tapi ini khazanah. Dan itu mewakili Dewi Pangeran wa yadunana rohobau karohata. Kita harus punya rasa cinta yang luar biasa, tapi juga punya rasa takut yang luar biasa. Tapi saya karena muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, guru-guru saya senang ceria, Bapak juga senang ceria ya. Bila ceria. Dari Bapak ngaji dan gremeng, amen istighfar, amen melas. Diarani sangune kurang malah repot. Mendingan guyon tadi sing ngaji ora perasaan damai oh. Kata beliau lagi, wong ngaji ki wong sumpek kabeh. Nah, pas mulang dapat disumpek, malah double sumpek. Ya seperti itu. Quran yang menceritakan qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bi dzalika falyafrahu itu mirip madzhab Abdul Hasan apa? Asyadili. Tapi Quran juga cerita orang-orang baik adalah yadukun apa? Yadukun. Idza tusta'ali yakhiruna li atqani wa yakhiruna li atqani yadukuna wa yazidum khusyuk. Jadi orang baik diciptanya Allah dua kali. Ada yang falyafrahu, ada yang apa? Yadukun. Jadi mulai Rasulullah kalau jangan sing syukur bahwa benar-benar ulama Rasulullah itu al ulama warasatul apa? Dulu nabi-nabi ya ada Yahya dan siapa? Isa. Jadi nggak ada nabi sezaman yang mazhabnya selevel kayak levelnya mazhabnya Yahya dan siapa? Isa. Sing situ
aina khiyarun nas. Sing itu ora jawab. Aina sirarun. Takok ora dijawab malah takok menawa ora ono nabi bantah-bantah kok kowe ora ono. Bangunane related show koyo padha masih sing ora ono nabi ku yo ora bantah-bantahan kok debat ngono yo ora ono menawa MC-ne barang yo ora ono. Nabi padha wong insope padha wong saleh takok ora dijawab ora tersinggung. Aina khiyaruna. Siji tak takok aina sirarun. Ora takok ora dijawab malah takok ora ono. Akhirnya takok, karena kode takoknya terus maksud piye? Enak kumpul wong soleh, nak lo katut. Dari Nabi Isa, aku itu nabi itu dokter. Dari gue lagi sing penyakit. Akhirnya kode insofi, wes kayak apa luar biasanya khazanah. Jadi orang berislam ekstrim koyo sing lunai salah, bersing Nusantara sing ekstrim. Iku mbok berdua aku ora Islam malah opo ya. Soal Islam ngono ae. Jangan aja sampai TV, aku sinetron. Wajah lan gawe sapa ingsun benagum antarane wong akeh bena sabain antarane sabah wa hum ta'i sabah bil Yaman. Maksudnya pinter wa hum bil Yaman yo jelas yo wa hum bil Yaman. Jadi Wonosobo iku ning Yaman. Ya soalnya jelas cerita Sabah itu adanya di yakin ya? Iya, wajib yakin. Benahum antarane wong Sabah, wahum te penduduk Sabah bil Yamani ana ing negara Yaman. Yaman semono, pokoke kulon ana kulon. Kulon sing banget ora kulon pas. Kulon pas ana sapa? Maksudnya Yaman iku pinggire Mekah. Ya aja tak wetane tak kulone. Ora roh wae. Wa bainal qura lan antarane perkampungan alati kang barokna kang barokah ingsun dia ing dalem. Ukuran tak berkahi misalnya bil mai lan gampang banyune wasajari lan akeh tetumbuhan. Wa ya te qura sing diceritakno barok nabe qura Sam iku daerah-daerah Sam. Alati kang yasiruna kang padha lumaku sapa wong akeh ila kamaring Sam di tijarati krana dagang. Dimulai riyen orang itu ya modern, orang Yaman kalau dagang ke Sam. Sam itu ya Lebanon, Israel, Palestina, Syria itu semuanya dulu namanya apa? Sam. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Ingsun gawe qura ing perkampungan duliratan kang saling sambung. Mutawasilatan tegese saling sambung minal Yamani saking Yaman ila Sami maring apa? Syam. Jadi nak perjalanan jauh enggak masalah karena meskipun lintas negara selalu ada perkampungan sehingga nggak perlu ada rasa takut, nggak perlu ada rasa gue bekal akeh, wong kok gampang nih dalan nono. Kalau saya kira nih dalan nono warung. Ya. Makanya berkah gitu yang sebagai masjid pinggir jalan karena orang-orang mau sholat itu nyaman. Kemana saja di Jawa itu nyaman sekali karena sholat setiap saat di pinggir-pinggir jalan banyak nopo masjid dan semuanya alhamdulillah fasilitasnya gampang. Ya game di gampang, gini gampang. Mungkin ya Jawa, Sumatera, Kalimantan ya. Mungkin sebagian daerah. Mungkin ini kangelan yang NTT. Tapi kan gak kelar ngorono lah musuh. Jadi rasa tak tentu. Wakot dan lan wus gawe gampang ingsun. Nekbirna ingsun dia yang dalam kurun dohiro. Asyara dia di kurun dohiroti. Asyara yang gampang melaku. Dia itu yakin itu naskirani isopodo istirahat siang. Dia Kala yakilu kairulah mana istirahat apa? Siang. Iwahidatin yang siji daerah. Wayak itu nalan istirahat malam. Jadi bahasa Arab ya eleng-eleng. Nah istirahat siang jenis kairulah apa? Kairulah. Nah istirahat malam jenis mabit apa? Mabit. Wayak itu nalan bodoh nginep sopo penduduk apa? Sabak di ukro yang dalam kampung sing liya. Jadi misalnya siang istirahat di daerah iki, nak malam nih. Ilan tihai safariyin tumeka maring entae lungane penduduk Sabak. Walah tajuna ora butuh sapa penduduk Sabak fi safar ila hamlizadin maring gawa sangu biaya wa mainan bali. Maksudnya karena banyak perkampungan gak perlu go bekal air. Kok ning mana-mana ada napa? Air. Bayangno air sedurunge disiksa. Sakniki kan dadi padang pasir gak usah diadep sing wong Sabak. Wakul nalan nitahno ingsun, matur ingsun pangeran nitahno siru dia. Siru lumako sira kabeh dia ing dalam daerah-daerah iku kabeh layal ya ing pira-pira bengi wa ya manan pira-pira dina aminina kang ngros. Aminina kali ngrasa sentosa sira kabeh, ngrasa aman sira kabeh. Manane aman la ta khofuna tegese ora wedi sira kabeh filele ing dalam bengi wala fiana area ing dalem rino. Jadi
Jadi karena ada perkampungan yang selalu berurutan, selalu bersambung menyambung, sehingga nggak perlu ada rasa takut. Dan orangnya soleh semua, nggak kriminal semua, udaranya bagus. Tapi lucunya ketika masyarakat diberi fasilitas Allah seperti itu, malah ingin kampung itu adalah ingin bepergian sing keren. Yaitu caranya gue bekal yang banyak dan di sawang tonggo keren. Gak kurang ajar tapi manusia. Jadi nak lungo gue bekal karena fasilitas di jalan, kesannya kan gak keren. Mereka ingin keren. Caranya biar lungo di daerah-daerah sing dia butuh bekal banyak, kemudian di sawang tonggo, sawangannya orang kaya raya. Saya ini uang lah kan yang ngono lah. Biasanya yang ngono tenang, repot. Ngomong mobil mewah sang wakil dan keren. Ngomong kowe di mobil Alphard terus yang hutan gak ada sing delok kan ya ora ono keren. Kowe nganti tuku mobil mewah itu karena yang melihat apa karena kamu juga? Karena yang melihat. Jajal kowe misalnya duwe Alphard atau duwe Lamborghini terus neng gone hutan ora ono sing delok, kowe bangga. Utawa ketemu wong kaya aku sing ora kagum donya, gak kuatin. Tetap kenikmatan itu karena wow keren. Mobilnya mulane wong delok nih, wong iku malah nyumbang kere, nyumbang wong sombong iku. Ana wong kere, delok mobil Alphard muni wong. Iku akhire sing duwe kan kumo luhur mergo diwokno sing kere. Jajal misale wong cuek kabeh. Kan gak ono efeke kan? Lha iku wong Yaman yo ngono, wong Yaman iku nak lungane biasa-biasa wae ora diwono. Akhire seneng lunga sing berperkalan banyak ben diwono wong-wong kok. Itu termudi fakol robbana ba'id bena apa asfarina. Fakol mongko padha ngucap sapa penduduk Yaman robbana pengiran kita ba'id. Kula aturi maringi jarak ada panjenengan nabi kiraatin ba'id. Kira kita ba'id kanggo alif. Fakol robbana ba'id. Nah kira ais bagian apa ba'id tambah apa? Alif nak kira kita apa? Ba'id. Fakol robbana nggih leres. Kira kita nggih Pak Udi ba'id. Lo kakek mau kiro asap, kadang nanti lali kiro ID. Akhirnya tahu mau coba bingung apa? Saya itu. Kalau niku termasuk pecinta sapa sing oportunis. Sudah oportunis ini lupa. Nah ada kiro A yang lebih menopang apa? Makna itu otomatis itu kayak tertanam di hati. Tapi dunia kan orang ngono. Tapi mungkin ditetir pengiran ngono apa? Gak protes ya rai. Orang kalau jadi pengiran ngono apa? Wa fi qiraatin ba'id baina asfarina ing dalam antarane biro-biro perjalanan ing surilah sami maring sam. Nah, mereka berdoa begini, ij'al bisa damel panjenengan ha ing kuron dhahira jenengan damel mafawiza ing biro-biro daerah sing tandus ing padang Sahara. Tujuane liya tatawalu supaya iso padha nyombongi sapa ngake alat fuqara ing atase biro-biro fakir. Ya Allah, desa ini terlalu sempurna kalau kita pergi banyak kampung itu kita tidak perlu bekal, gak keren. Coba ini jadikan gurun apa? Sahara sehingga setiap yang pergi itu pasti bawa bekal banyak terus di sawang tonggo keren. Enggak kurang ajar. Jadi kayak Mekah apa daerah Sam tandus ngono gara-gara kurang ajare wong sahabat amen biru sobot. Kurang ajare wong napa? Sahabat. Mergo njuk dadi padang pasir ben ape lu nggo bekal banyak. Yo njuk tanpa banyu. Mergo nek ana banyu berarti dekne ra ketok keren. Tak ceritani wong dhisik ku nak lunga. Iku ana unta sing ditumpahi, ana unta sing nggo banyu, ana unta sing nggo roti. Nek wong sugih lunga minimal nggo 3 unta. Dadi wong fakir delok iku wow. Paham? Sing fakir terserah langsung ngoblas apa? Rumah tobes turu ning omah. Paham? Iku jenenge liyata tawalu alal fuqara. Biruku bil rawahilik lawan numpai biro-biro unta tunggal. Ngan waham dizati lan gawa bekal wal mai lan gawa banyu. Fakat ora mongko ngangkuhi sapa ngakeh, nyombongi sapa ngakeh anikmata ing nikmat. Jadi manusa iku yo aneh. Jadi kadang mesti paringi gampang mbek pangeran iku seneng sing. Contoh paling gampang ya denge. Wis niki rungokno tenan, sampean rasa tersinggung. Nek tersinggung berarti ra bakat wong saleh. Nek tersinggung berarti gak bakat dadi wong saleh. Pulau nu jadi candal, pulau kiai kan jadi candal. Jadi lanang itu kata mbak gitu. Tapi zaman saya ngontrak, zaman saya miskin kan ya biasa kayak kopi dewi. Esok-esok tangi turu kayak kopi dewi, yo asik. Ngopi, ngelamun, ngayal, sok ya kan ya. Tapi ketika kita wis dadi wong keren, wong sugih, kayak kopi juga kayak no bulog, nak orang ngamuk, nak orang pas rasane ngamuk.
Ya wong liya kok kon pas ku piye le blok, wong karuan wong liya kok kon pas iku liya. Terus campur kowe ngamuk, wong ngamuk iku ora iso ngrasakno enake kopi. Nah itu kan mau gagah-gagahan, tok mergo sing diarani sugih iku nek kopi digawekno. Dulu le zaman gawe dhewe wis nek. Lho kula mboten sam, kula nganti sakniki nggih kopi dhewe. Takono bojo, sampe iso nggih kopi. Bukan karena saya tidak mau nyuruh istri, tidak. Urang tak repot. Repot suka liwati siratal mustaqim. Mulai ujung-ujungnya gue gagal-gagal. Kalau di kantor di Jakarta, sakit nyawa di Pulau Nurung kita, ketemu tuh bandara nyawa di Pulau kita. Gus kalau saya mau suka, kok iso kirim boleh di Jakarta. Suka apa kau terawih di Jakarta? Karena udah gue kita kayak nopo, aku nengok mah gue usah sekarang juta, tapi serah boleh juga aku ijek boleh. Orang mau suka di Jakarta kan, kurang suka. Kau nyamuk di sini. Kurang di sapam, kurang suka itu di sapam. Kurang ada di sapam. Waktu ini angker teko sapam yang melayu buka no pintu. Lo baca lah betul. Gak tau apa, biar aniku aku bener. Itu kamu lari pengiran itu. Kamu lari pengiran mati kaji nabi. Soalnya mana lu apik di bangku. Astagfirullah, orang sah keliru. Nah kecuali kini yang temene, itu ora butuh satpam, terus orang butuh pekerjaan, ambo gak itu isin terus butuh pekerjaan gak apa-apa. Berarti gue ngekek pekerjaan, berdoang itu isin untuk duit gratis. Tapi kenapa pegang-pegang ngomong ufir, untuk kan ngomong ufir. Nabi itu dicandalem jenenge Anas, itu Anas itu tahu misal kalau nyelok rugen, Nas Anas nyelok rugen. Kalau lagi dintai di suwi itu rata kotor. Barang dipanani Nabi Anas itu tinggal dolanan yang dalam. Masyhur gitu kan. Oh Nabi ora kok. Makanya Anas ketika ditanya, apa kenangan Anda 10 tahun jadi cadel Nabi? Fawwah maqala li syai'at maqala li syai'in taraktuhu lima tarakta wala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Masyhur hadis itu. Kenangan saya jadi cadel Nabi 10 tahun. Nabi gak pernah menegur saya atas semua yang saya lakukan lima fa'alta wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Nanti anak sudah wajib kapan ditegur Nabi. Jadi aku kira atau ditakopi. Ninggal apa ya takopi ya sekaya. Ada sahabat yang bentak pembantu nih. Ya Maria pembantu itu budak dia. Pas Nabi adalah pedularan sahabat itu. Senang ini kan. Lawah akdaru minka alaihi. Lawahu akdaru alaika minka alaihi. Belajar apa sih? Lawah akdaru minka alaika. Lawah akdaru alaika minka alaihi. Allah luwih kuwasa nyiksa kowe timbang kowe nyiksa cah iku. Saiki kowe dadi cah iku dadi buruhmu, sampeyan dipalike dadi buruh. Apa iso nggih rubah. Kowe dadi setru terus dadi buruh nyangel wong asli. Nopo wis. Dene langsung cah iku dicelok atafurun wajillah. Jare kanjeng Nabi, umpama kira merdeka ana budak iku. Mesti kowe kek ada pangeran saiki juga. Jadi dhisik penghormatan pada pembantu sampai seperti itu. Ikhwanukum khwalukum ja'alakum wa baina aidikum. Kanca mesti dadi buruh ya kawulane Allah kabeh. Cuma ditetir dadi buruh, tapi statusnya sama. Nah, semenjak itu mulai sahabat dulu wis buruh ya do apik. Makanya kiai-kiai sing alim mek cah dalem ya do apik-apik kaya anake kaya dulure ya do biasa. Kan sebagian pondok-pondok sepuh nak ngundang kiai ini do abah do umi kaya keluarga juga biasa saja. Malah kiai nuruhin udah mau ngundang abah oleh waktu di bapak kritik. Jadi dulu mulai jadi ya happy. Lalu yang sering disentak bapak, kalau misalnya saya naik ke santri, saya sekarang sering nyentak saya naik ke santri, karena itu tadi. Saya juga kurang, karena kadang mek buruh itu nyuruh saya harus nyata istiqomah, gue gaya. Kan keren dong misalnya orang kamu ngomong, dia mau buka pintu buat pelayan. Sampai saat mami kadang lagi mangan sapuruan, mau aja, iya, mangan di rasi terus. Ini kalau kamu kok masalah gue suka pelayan. Lalu mak isowai mana jadi saat guring mangu semua. Kalau baru pidato ngaji, inna romakum endawohi atqakum. Kadang buruh apa di bang majikan, lalu ada keyakinan kalau kelakuannya ojo kono dulu bang. Ngomongnya wah inna romakum endawohi atqakum. Bocah orang karuan. Kan kula nek jenengan masuk jenengan jari santri kula tak jamin kok jarang ngomong sampean saja. Kula oleh bapak ora wajibno santri teko ora oleh wajib-wajib. Kula mboten ate takut sing teko sapa ora teko ya ora apa-apa.
Rata kaya apik, teko ya apik. Tak teko ya udah plesir, sing rata kaya itu terus. Lo yang nanti diprovokasi kiai. Kau jenengan kudune alumni harus datang oleh apa jenengan gini-gini. Ngeran tapi macam-macam. Kudune bodoh. Aku sekarang pangeran gue urung, jeling makhluk wae. Ojo ngono ya, ojo ngono piye makom mbak aku tuh beda. Bocah. Jadi kesulitan dalam manusia itu sebagian diciptakan kita sendiri. Jajal tuh zaman melarat itu lunga dhewe antus delok Gunung Kidul, skor itu lah sowan nang rokokan terus skor. Barang wis sugih gak lunga ajak pembantu. Bantu loro ono sing bila rokok terus kowe makan-makan mbek bojomu kok bantumu. Lha dhisik ku dhewean temangsan ning gunung ya enak wae. Lho barang wis sugih kok malah syarat untuk mendapatkan kenikmatan butuh sekian banyak perang. Saiki untuk seneng butuh banyak perangkat sama yang sedikit perangkat cerdas dia saja. Cerdas yang sedikit perangkat. Iya niku tahu semua ngaji koyo aku iku ora usah. Kulo pun minoritas. Kulo mangan kulo jarang urun fatwa kulo serasa minoritas. Cuma ditetir ono nganggur-nganggur ini ngaji alhamdulillah ngono tapi pikiran kok kulo minoritas. Tapi ini yang benar. Rasulullah wa sayyidul khalqi wa akramul khalqi biasa ning dalam dhewean. Wa yasifuna Allahu wa yarfa'u taubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi kadang sahabat tapi sowan Nabi cek nyapu halamane. Kadang cek noto sandale dijahit dhewe. Kebayang saiki wong mubalek ngakoni. Kebayang sing biasa maulid muni tiru sunah Nabi. Kebayang. Ayo mau sing pidato kiran. Makoni ngono. Mesti orangnya biasa wae iki cerita maksudnya. Sing kok yo monggo sing ora buan. Wong maulid jelas wae apa wae sifuna ala wa yarqa'u taubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin. Nabi itu pakaiane saya dijahit ya. Meskipun Nabi kadang nggih ngongkon, tapi kadang enggak. Kalau nganti saiki yo duwe, domnya biasa kalau jahit biasa. Kadang nggih ngongkon mbah dalam, kadang tang, tapi ya kadang tak lakoni. Kalau nganti saiki modelan nggih biasa mawon. Di sini modelan ya. Itu biasa. Cuma be anak kelotok yang baru biasa ning laut betulan. Mungkin zaman kita melarat ngono ya wis asik. Itu saiki bareng suka ono pembantu. Siapkan tempat nanti saya ke sana. Ngono iku arep kau ngaji panas. Anu bos. Keliru sithik, paham kok. Anu mau pangeran to. Aku yakin malaikat menunggu yang seperti itu ya. Kabeh kawulane pangeran enak kowe. Kanjeng Nabi sampai koyo ngono akhlak. Anas ngamuk Anas wae rawani. Padahal Anas itu trimo canda. Kenangane Anas wae ngene. Fawwah maqo la li disain fa'altu lima fa'alta wa la disain taraktu lima tarak. Yo tobat yo. Ya paling gak tahu tobat, kok umatnya tobatnya. Tapi lumayan, Nojo sama sekali gak pernah dengar ngaji kayak saya. Bahaya nanti kalau Islam kelakuan yang ini, gak boleh. Nabi-nabi gitu semua. Nabi Zakaria itu pamane Sayyidah Maryam. Seorang paman, Nabi terkenal itu nak melayani Maryam itu dilayani. Ya mbak, di Corot Indonesia itu dilayani dia. Marco Maryam itu itikaf nang mihrab. Iku Nabi Zakaria piyambak cara kene ya sing ngeteri jajan makan terus dia ora ono ning riwayat terus cah dalem ora. Bareng dicokok-cokok masyhur akhirnya Zakaria ngerti keramate ponakane Sayyidah apa? Ulama dakhala alaihi Zakaria mihrab wa jata inda rizqa qala ya Maryam anna laki hada qala tuwa min. Iku pelajarannya adalah Zakaria yang pernah panen mengantarkan sendiri. Kalau nanti saya biasa, kalau buatan sombong, kalau nanti saya biasa dan menomnya anak-anak kalau anak galuh biasa guyon. Bukan karena ingin tawaduk gitu, buatan panjang itu akhlaknya wong mukmin orang niat tawaduk buatan orang gak ada niat tawaduk. Dan akhlaknya wong waras ngono iku. Kok waras ngomong. Wis terus dhewe lah. Sama pokoke terus dhewe. Ya terus igone karepmu ora ya karepmu wis pokoke iki ngaji panjang ngono iku akhlake para pilihane pangeran di sini semua. Sama roh ditanya Sayyidah Fatimah, putri Ani sopo, putri ini sopo itu. Tadi itu tangannya ngapal, perkara mutu. Saya itu neng kapalan, atau bunyai. Rono sampai tak
sampai ana cerita Bilal tau didongakno Nabi gara-gara subuh cara kene jam kira umumnya 4:30 misalnya jam 4 itu setengah 5 ya mesti subuh ya 4 resiko. Biasanya 4:30 itu Bilal pasti sudah ada. Singkat cerita Bilal itu terlambat adzan. Rasulullah sampai muka melakukan masjid ya Pak ya taruh dari tindakan alor itu. Bilal datang sudah mepet tunggu samsi agak terlambat sekali. Terus Bilal ditanya, dulu itu kalau orang nutu itu kan di luar rumah. Sama nilai kan omah kuno nak aktivitas itu kan di luar rumah. Jadi buat tentang jero pawon tapi apa? Di luar apa? Rumah. Kalau jeleng, kalau kan gak ada warisan dalam buyut itu bernutu gua apa ya di luar rumah. Bernutu apa? Numbuk apa? Pagi. Singkat cerita itu dia Pak. Bilal itu lewat. Sayyidah Fatimah itu kebingungan gendong Hasan Husain. Angger ditinggal nutu nangis. Angger digendong nutune gak kelar-kelar apa? Singkat cerita terus Bilal datang menawarkan ya gamane orang Jawa ya Fatimah apa saya yang gendong anak engkau jenengan yang itu apa saya yang itu jenengan yang gendong anak dari Fatimah aku sing gendong anakku anak alam masalah lebih tahu tentang anak saya kita terus Bilal itu nuduh karena nuduh tadi terus terlambat datang ke apa itu di riwayat itu Bilal pernah bantu itu karena satu kejadian paham tapi hariannya Sayyidah Fatimah tetap nuduh sedih. Terus kan Nabi itu rahimakallah bima rahimta Fatimah. Semoga Allah melasi kowe mergo kowe melasi Fatimah. Jadi dulu hidup tuh rileks lah. Sidina Ali juga gitu, ngerti Nabi gak bisa mangan buruh nang wong Yahudi. Yaiku orang Yahudi ku ngumbah imune manen kurma terus mereka ini menawarkan jasa untuk gaji wani terus digarap Rasulullah kayak apa? Jadi dulu hidup itu heroik. Tapi setelah Fathu Mekah, setelah Futuhat ya tetap seperti itu. Hebatnya sahabat setelah Futuhat ya Nabi ketika sudah kaya Futuhat tahu dahar sampai Sayyidina Ali bin Abdurrahman bin Auf di dahar 30-an terus lah. Ketika ditanya ya Rasulullah bukankah kita sudah cukupkan semua 200 alumna yauma idzin semua nikmat ini nanti ada hisab harus doanya wajib hisab akhir. Kita tahu. Tapi nak pidato maulid dobe, hidup sunnah Rasul. Rasul bahmu. Ya tapi ngomong-ngomong itu kayak apa? Digang hidup dangdut. Ya cuma itu terlalu lah. Pokoknya sunnah Rasul itu paling khas utawa. Itu jelas karena Rasul asanan nasi khalqu wa khuluq. Akhlak Nabi yang paling disebut Quran wa innaka ala khuluqin adzim. Sebelum niru yang lain tirulah tawadhu'nya. Ya tawadhu paling gampang itu gak gampang ngongkon itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Gak ngatur orang itu sudah bagus. Karena orang pasti punya urusan sendiri. Ini sama rasa tersinggung lah kalau orang ngongkon sampean. Orang kok krono orang butuh itu butuh. Tapi angen-angen sampean kan urusannya ada. Bukan sibuk era karuan bang itu sibuk ngopi rokok. Baik itu dulu orang liwat ngarep pemain. Itu kan satu bukan Mustafa yang ngono. Malah sering masalah bujone gitu untuk kacau itu. Mana kan gitu tidak saking tawadhu ya men apa. Sering masak yo. Ketawadhuan. Pak Batur wong tok padha napa ngingkari sapa kaum Sabah nikmata ing nikmat. Wadha lamulan padha ngani kaya sapa kaum Sabah bisa ngawak dhewe kaum Sabah bentuk dengan bacaan nama penggawe sapa ingsun ing kaum Sabah hadis ing boro-boro peristiwa sing dikenang jenenge hadis. Iman mari wong gadang kang sese kaum Sabah dari kang ngono-ngono kabeh. Wa mazak nalan nyuwak-nyuwak ingsun ing kaum Sabah kula mazake ing saben-saben suwe-suwean. Maksudnya saya hancurkan semua fasilitas itu. Kalau dulu orang Sabah mau ke Syam kan semuanya mudah. Banyak kampung, banyak tanaman, banyak air, banyak apa. Tapi kemudian ini justru mereka merespon negatif karena gak ketok wow ada berkah. Dan akhirnya pengiran dituruti. Kampung-kampung yang dilewati jadi kampung konflik. Yang daerah dulu banyak air menjadi tidak banyak air. Akhirnya hidupnya serba loro. Akhirnya wa mastaknahum kullah membasak. Para tahun bisa yang sebelumnya wong akeh bilad dalam negara kula tafrikan banget misa-misa ya. Inna fi dzalika satam iku tetep ing dalem kono-kono kabeh. Inna fi dzalika al-madhkuri la ayatan dene dadi pira-pira ayat ibarat tegese dadi pira-pira teladan iku li sabar ing dadi sabar-sabar wong sing sabar. Sabar anil maasi sangka ngeduwi maksiat. Selalu sabar menghindari maksiat. Syukuren tur akeh syukure nyukuri alami amin atas pira-pira alami